Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahagia kita lanjutkan hadis terkait dengan bab baru ini adalah keutamaan orang kaya yang bersyukur, yakni orang yang memperoleh harta secara halal dan membelanjakannya dalam halal yang diperintahkan. Kita tahu bahwa di masyarakat itu ada yang hartanya melebihi daripada orang lain. Nah, yang lebih-lebih hartanya itu, yang kaya itu ya tentunya ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala atur supaya tidak sombong, supaya tidak angkuh. Bab ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya. Wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu semua itu menampakkan sedekah, fa ni'ma hiya, maka itu baik. Ada yang menafsirkan di sini sedekah di sini kita tampakkan itu yang wajib, zakat itu. Jadi zakat itu dianjurkan untuk kita terang-terangan. Pertama supaya tidak ada suudon di antara sesamanya. Dan dengan kita terang-terangan berzakat itu, maka orang lain akan mendapatkan pelajaran bahwa ternyata dalam harta kita itu ada hak yang tidak boleh kita miliki, yang tidak boleh kita gunakan, karena itu adalah hak orang lain. Itu masalah zakat. Itu disuruh terang-terangan. Bahkan disebutkan, Pak, ini zakat saya. Itu terang-terangan, lebih bagus. Sementara di sini disebutkan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu itu rahasiakan, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada fakir-fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Nah, ini ada menyangkut masalah sedekah. Kalau sedekah itu kita rahasiakan, kita sembunyi-sembunyi. Sedekah itu Masya Allah luar biasa dasarnya. Yang pertama bisa menolak bala. Jadi as-sadaqatu tudfil bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa sedekah itu tidak akan menyesal nanti di akhir hayatnya. Seperti yang ayat tadi saya baca. Ayat saya baca tadi kan di situ Allah menyatakan, "Wamfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin." Belanjakanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian kamu. Supaya apa? Supaya tidak menyesal. Karena nanti kalau ada laula akhartani ila ajalin qarib, orang yang menyesal ini bagi orang yang enggak biasa sedekah itu apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau andaikan engkau tangguhkan kematianku ini sebentar saja. Fasaddaqah wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang baik. Orang yang suka bersedekah itu enggak akan menyesal dalam kehidupannya. Dan tidak akan mengadu di saat akhir hayatnya itu tiba. Itu laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa akum minas sholihin. Allah tangguhkan sebentar aja. Allah bilang wa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah akhir hayatnya sudah datang, enggak bisa ditangguhkan. Maka penyesalan seperti itu adalah penyesalan yang tiada berguna. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi dari faedah sedekah. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan dawau mardokum bisedekah. Jadi obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Banyak orang itu mempraktikkan dengan sedekah, ternyata penyakit itu sembuh. Tapi tentunya kita juga kalau sudah saran dokter begini ya tetap aja kita, karena itu adalah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dokter itu sudah bilang ini harus operasi, ya operasi.
Tapi kita banyak-banyak sedekah itu termasuk salah satu bisa mengobati penyakit kita. Yang ketiga, kalau kita itu suka bersedekah itu nanti akan mendapatkan kiriman terus di dalam kuburan kita, di dalam alam barzakh kita itu. Sering disampaikan itu, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulah. Jadi kalau orang yang bersedekah itu nanti juga akan mendapatkan kiriman pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sedekah jariyah. Jadi apabila anak Adam itu sudah meninggal dunia, maka putus amalnya kecuali 3 hal, salah satunya adalah sedekah jariyah. Kemudian nanti kalau kita lihat di akhirat juga orang yang bersedekah itu senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada 7 golongan, 7 kelompok manusia yang nanti mendapatkan naungan. Salah satunya adalah orang yang senantiasa bersedekah, tangan kanannya di saat memberikan itu, tangan kirinya tidak tahu. Jadi itu diantaranya yang bahagia. Makanya di sini disebutkan adalah kalau kamu zakat bagus dijelas terang-terangan. Tapi kalau masalah sedekah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, itu lebih baik kita rahasiakan. Nah, tujuannya untuk apa? Yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dosa-dosamu, kejelekan-kejelekanmu itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah bima ta'maluna khabir. Allah itu mengetahui apa yang kau lakukan. Ini bab ini dimulai dengan surat Al-Baqarah ayat 271 terkait dengan keutamaan orang kaya yang bersyukur. Kemudian yang bahagia, ada hadis dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang muhajir, kaum fakir ya, orang-orang yang enggak punya itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir itu datang kepada Rasulullah SAW. Faqalu, kemudian mereka berkata, Zahabalat dusur bid-darajatil ula wan na'imi wal mukim. Rasul, enak ya orang-orang yang berharta itu mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan tempat yang mulia. Faqala, wa madzaka? Kenapa? Kata Rasulullah. Faqalu, mereka itu menjawab begini, shalluna kama nusolli. Mereka itu bisa sholat seperti aku sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka itu juga bisa berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la nusaddaqu. Nah ini ya Rasul, mereka itu bisa bersedekah sementara aku enggak. Wa ya'tikuna wa la na'tiku. Mereka itu bisa memerdekakan budak sementara kita enggak bisa. Ya karena enggak punya harta. Nah ini kan iri dalam masalah kebaikan. Ini dalam masalah kebaikan ya boleh. Oh orang itu kok bisa rajinnya gitu ya ngajinya, aku kapan? Nah ini kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW memberikan hiburan kepada mereka, menjawab supaya mereka terhibur. Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tusbiquna bihi min ba'dikum? Mau enggak aku ajari, kata Rasulullah. Aku ajari kamu sesuatu yang kamu nanti bisa melebihi orang-orang sebelum kamu dan bisa melebihi juga orang-orang sesudah kamu. Wah, ini menyenangkan ini. Jawab Rasulullah. Wa yakunu ahadun afdhala minkum illa man sona misla ma sonatu. Dan tidak ada yang melebihi kecuali seperti apa yang kamu lakukan juga. Mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Ini nasihat ya, nasihat Rasulullah kepada sahabat. Nah, apa kata Rasulullah? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli sholatin salasan wa salatina marratan. Jadi kamu mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali.
itu sudah nyamai mereka. Bahkan lebih baik itu daripada mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diajari begitu dia ngamalkan. Begitu dia ngamalkan, melihat orang-orang kaya juga bisa begitu. Ternyata mendengar juga orang-orang kaya, ya juga ngamalkan begitu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian dia bilang, faraja fuqara al-muhajirin ila Rasulullah. Orang-orang fakir tadi apa? Balik juga kepada Rasulullah SAW. Faqalu. Kemudian dia bilang lagi kepada Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna ya Rasul. Orang-orang kaya itu ya juga ngamalkan dengan aku. Dia bertasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Fa fa'alu mislahu, dia ngamalkan gitu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memberikan keputusan gini, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Kalau kita melihat orang yang lebih kaya dari kita, tetap aja kita bersyukur bahwa di bawah kita masih ada orang yang lebih dari kita. Makanya kata Rasulullah SAW, supaya muncul syukur itu, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Apa kata Rasulullah? Lihatlah siapa orang yang ada di bawahmu, jangan kamu melihat siapa orang yang di atasmu. Supaya apa? Supaya muncul syukur. Tapi kita tetap aja dengan berusaha untuk meningkatkan. Jadi kalau kita nggak gitu, nggak muncul syukur. Jadi kunci syukur sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Supaya kita itu bersyukur, yaitu lihat orang yang ada di bawahmu, jangan melihat orang yang di atasmu. Sehingga Rasulullah SAW tadi memberikan keputusan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Kalau di dalam ayat Al-Quran lain itu ada wallahu faddala ba'dakum li ba'd. Allah itu memberikan kelebihan rezeki di antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang bahagia pelajaran bagi kita bahwa kita itu boleh iri dalam masalah hal-hal yang baik. Bahkan di hadis ini ada gini, la khasada illa fisnain, tidak boleh iri kecuali dengan dua hal. Apa? Rajulun atallahul Qur'an fa huwa yakum bi ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi seorang yang bisa membaca Quran dengan baik, kemudian dia ngamalkan, pada malam harinya juga dia baca, kemudian dia tahajud. Kita iri dengan orang-orang begitu itu, kita boleh. Kemudian warajulun atahu malan fa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan kita juga boleh iri ada seorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian dia infakkan baik siang maupun malam. Kita boleh iri seperti itu. Tapi itu iri-iri yang positif. Kita pengen seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.